tidak hanya menjadi simbol keberanian sebagai seorang perempuan, tapi juga menjadi perempuan pertama yang menjadi pemimpin di negara Islam yang sebelumnya dikuasai penuh sama militer dan juga laki-laki. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan ngebawain satu kisah tentang perempuan yang berdiri di tengah panasnya politik Pakistan, Wak. Negara yang kala itu lagi kacau balau karena kasus kudeta, korupsi, dan juga perebutan kekuasaan yang tidak ada habisnya. Perempuan ini tuh lahir dari keluarga pemimpin, tapi hidupnya jauh dari kata tenang. Dari kecil dia sudah belajar apa artinya kehilangan, gimana rasanya dikhianati, dan gimana rasanya tetap berani di saat semua orang disuruh bungkam. Perjalanan seorang Benazir Bhutto sampai ke posisi ini jelas tidak mudah, Wak. Dia udah pernah dipenjara, dia pernah diasingkan, sampai diancam akan dihabisi nyawanya. Tapi dibalik semua itu, Benazir Bhutto tetap maju dan terus berjuang untuk kemajuan rakyat Pakistan. Dan ketika berada di puncak karirnya, Wak, ada satu bahaya besar yang diam-diam sudah mengintai nyawanya. Kira-kira apa yang terjadi sama Benazir Bhutto? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum ngebahas tentang Benazir Bhutto, aku mau sedikit menjelaskan dulu tentang latar belakang politik di Pakistan ya. Karena gejolak politik di sana berkaitan erat sama kehidupannya Benazir Bhutto. Jadi, Wak, Pakistan itu baru berdiri jadi sebuah negara pada tahun 1947, tepatnya setelah mereka berpisah dari India. Nah, awalnya Pakistan dan India ini adalah satu negara memang, Wak, yang sama-sama di bawah kekuasaan Inggris. Nama mereka itu India Britania. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mutusin untuk pisah gara-gara perbedaan visi dan juga ideologi. Dimana pada saat itu India ini pengen mendirikan sebuah negara sekuler yang gak hanya ada satu agama aja. Sementara Pakistan pengen mendirikan negara yang isinya khusus rakyat umat Islam. Nah, karena perbedaan itulah mereka akhirnya berpisah. India jadi negara yang mayoritas rakyatnya beragama Hindu, sedangkan Pakistan jadi negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Dah, gitulah itu ya awal mulanya. Sebenarnya masih banyak kali alasan kenapa akhirnya mereka ini berpisah, tapi salah satunya itu dan itu aja yang aku sebutkan di sini ya. Nah, pas awal berdiri, Wak, bentuk negara Pakistan ini adalah republik sama kayak kita Indonesia. Tapi bedanya mereka itu punya dua jenis pemimpin. Pertama ada presiden, terus yang kedua ada perdana menteri ya. Nah, presiden ini perannya itu untuk ngurusin urusan simbolis macam tanda tangan undang-undang atau sekedar terima tamu dari negara lain. Nah, sementara kalau si perdana menteri ini dialah itu yang bikin kebijakan, dialah yang mengatur pemerintahan, dan juga dia inilah yang mengambil keputusan penting untuk rakyat Pakistan. Jadi secara tugas, Wak, memang lebih berat perdana menteri. Jadi presiden cuma untuk ngurus simbolis, sementara perdana menteri betulan ngatur urusan negara nih. Nah, sebagai negara yang baru berdiri, Wak, sistem pemerintahan di Pakistan kala itu masih belum kuat. Akibatnya di sana seringkali muncul konflik internal yang susah juga dikendalikan. Nah, karena situasi makin kacau, akhirnya lembaga militer Pakistan turun tangan lah ini untuk menstabilkan keadaan. Rakyat kala itu percaya, Wak, sama militer karena mereka kan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih siap lagi untuk ngatur negara daripada politisi. Ya udahlah, Pak, Bapak aja lah yang ngurus, yang penting kita nggak ribut lagi gitu, mungkin kata si rakyat kan. Udah lah tuh, awalnya pihak militer ini memang betulan bantu menstabilkan situasi di Pakistan, Wak. Mereka meredam konflik, mereka menangkap pejabat-pejabat yang korup. Pokoknya militer waktu itu bikin Pakistan ini udah agak tenang lah. Tapi lama-lama mereka kebablasan, Wak. Nggak cuma ngurus konflik aja. Mereka mulai berani lagi menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Akhirnya setelah pemerintah itu digulingkan, militer ini naik tahta lah untuk ngatur negaranya. Tapi cuma sementara memang. Karena habis itu militer memutuskan untuk mengadakan pemilu supaya rakyat itu bisa memilih pemimpin dari kalangan sipil. Tapi setelah pemerintah baru itu terbentuk, masalah muncul lagi. Itulah ada konflik lagi, ada korupsi lagi, dan lain-lain. Dan begitu situasi udah kembali kacau nih, Wak, militer turun tangan lagi, menggulingkan pemerintah lagi, terus naik tahta sementara lagi, terus ngadain pemilu lagi. Pokoknya gitu terus lah, Wak. Nah, di tengah pusaran politik yang panas itu, muncullah seorang perempuan yang bernama Benazir Bhutto. Benazir ini bukan sekedar politisi aja, Wak. Dia ini juga perempuan pertama yang berani berdiri di tengah panggung politik Pakistan. Perempuan pertama. Tempat yang selama ini hanya dikuasai oleh militer dan juga laki-laki. Dan dari sinilah kisah dari Benazir Bhutto pun dimulai. Nah,
Jadi Benazir Bhutto ini lahir pada tanggal 21 Juni 1953 di Karachi, Pakistan. Ayahnya bukan main-main ya. Ayahnya bernama Zulfikar Ali Bhutto dan ibunya bernama Nusrat. Keluarga Benazir ini merupakan keluarga terpandang kali. Bapak Zulfikar itu adalah pendiri partai yang bernama Pakistan People's Party atau PPP atau P3. Nah, PPP ini adalah salah satu dari 3 partai politik yang paling berpengaruh kali di Pakistan. Bahkan sampai hari ini juga masih berpengaruh mereka, Nah, selain itu Zulfikar ini juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan dari tahun 73 sampai tahun 77 ya. Nah, selain berasal dari keluarga terpandang, pendidikan Benazir Bhutto ini juga tidak kalah mentereng. Setelah dia lulus SMA di tahun 69, dia kuliah tuh di Universitas Harvard ngambil jurusan ilmu politik. Bayangkan. Nah, setelah 4 tahun dia kuliah di sana, Benazir akhirnya lulus dengan predikat yang sangat memuaskan dan seolah dia ini masih haus sekali akan ilmu, Benazir lanjut lagi kuliah S2 di Universitas Oxford jurusan filsafat, politik dan juga ekonomi. Ini tuh satu bidang studi yang mempelajari ketiga bidang itu tuh ya. Nah, punya pendidikan mentereng kayak gitu ya jelas bukan prestasi biasa. Apalagi di masa itu perempuan di Pakistan tuh masih jarang kali yang bisa sekolah tinggi. Di beberapa daerah aja rakyat Pakistan tuh masih percaya kalau perempuan tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tugasnya ya udah cuma ngurus rumah tangga sama ngurus keluarga aja. Jadi di tengah pandangan masyarakat yang masih sesempit itu, langkah Benazir Bhutto untuk kuliah sampai ke luar negeri sampai S2 pula ya kan, betul-betul dipandang sangat-sangat luar biasa dan juga berani. Nah, setelah dia lulus S2 dari Oxford tahun 77, Benazir pun pulanglah ke Pakistan dengan semangat besar mau membantu ayahnya memajukan negara Pakistan. Tapi nggak lama setelahnya, cobaan besar justru menimpa keluarganya Benazir Bhutto. Di tahun 1977 itu pas baru balik kali itu Pakistan baru aja ngadain pemilu dan ternyata partainya Zulfikar yang masih menjadi Perdana Menteri waktu itu, partai bapaknya nih menang besar Tapi kemenangan itu malah membuat banyak pihak yang curiga soalnya Zulfikar ini udah lama kali duduk di kursi Perdana Menteri tapi kok ya bisa menang lagi. Pihak oposisi terutama militer mengklaim kalau hasil dari pemilihan suara itu nggak wajar, tuh semacam ada indikasi manipulasi suara lah gitu. Nah, lama-lama isu itu pun makin melebar lagi lah. Nah, rakyat yang tadinya mendukung Zulfikar jadi ikut protes juga dan menuntut Zulfikar untuk turun dari jabatannya. Nah, di tengah kekacauan itu muncullah seorang jenderal militer yang bernama Zia-ul Haq ya. Dengan alasan mau menyelamatkan negara, Jenderal Zia ini melakukan kudeta. Ditangkapnya lah Zulfikar, dijeblosinnya lah Zulfikar ke penjara. Nah, pas sudah di penjara ini, tuduhan oposisi ke Zulfikar juga malah makin berat lagi. Dari kecurangan pemilu, berubahlah jadi kasus pembunuhan lawan politik, tepatnya penembakan mobil keluarga Kasuri di tahun 74 yang menewaskan Nawab Muhammad Ahmad Khan Kasuri, seorang magistrat. Itu ada yang tewas di situ. Dituduhlah Zulfikar yang ngebunuh si bapak ini. Sebenarnya beberapa pihak yakin semua itu cuma akal-akalan untuk nyingkirin Zulfikar dari kursi kekuasaan aja. Tapi karena militer waktu itu udah megang kendali pemerintahan, Zulfikar pun ya nggak punya kesempatan untuk membela diri lah gitu istilahnya. Dan akhirnya di tahun 1979, Zulfikar dijatuhi hukuman gantung atas tuduhan curang dalam pemilu dan juga menghilangkan nyawa lawan politik tadi. Digantung bapak Benazir Bhutto. Buat orang lain kejadian ini mungkin cuman urusan politik aja ya, tapi untuk seorang Benazir Bhutto hari itu adalah akhir dari segalanya. Dan yang lebih menyakitkan dia ini kehilangan seorang ayah bukan karena perang, tapi karena tuduhan yang bahkan tidak bisa dia buktikan. Sejak saat itu hari-hari Benazir Bhutto pun dipenuhi kesunyian. Ayahnya dahlah tewas, partainya hancur, dan bahkan nama Bhutto berubah menjadi bahan ejekan di seluruh negeri waktu itu. Nah, dari sini akhirnya timbullah satu tekad kuat di hatinya Benazir Bhutto, di mana dia harus meneruskan perjuangan ayahnya sekaligus juga melawan ketidakadilan yang sudah merenggut keutuhan keluarganya. Akhirnya sejak saat itu Benazir pun mulai terjun ke dunia politik. Dia membangun kembali tuh partai ayahnya yang sempat hancur ya kan, dan juga menjadi salah satu dari sedikitnya perempuan yang berani bersuara di panggung politik Pakistan yang dikuasai sama laki-laki. Tapi tentunya perjuangan itu tidak gampang dijalani apalagi Benazir Bhutto kan terang-terangan ngajak rakyat itu untuk akhiri pemerintahan militer. Terang-terangan loh dia. Yang kala itu juga masih dipimpin sama Jenderal Zia tadi tuh loh. Nah, karena khawatir pengaruh Benazir Bhutto ini makin besar dan makin bisa membuat rakyat ini berani melawan, Jenderal Zia dan pendukungnya pun mulai menekan Benazir nih. Mereka mulailah ngawasin rumahnya Benazir, nyadap teleponnya, bahkan juga beberapa kali menjarain Benazir di penjara dengan tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal katanya. Dipenjarain juga itu sampai si Benazir.
Dan setelah bertahun-tahun hidup di bawah pengawasan, suatu hari di tahun 1984, kondisi fisik Benazir mengalami penurunan. Dia infeksi telinga. Parah kali infeksi ya katanya, dan dokter menyarankan Benazir untuk berobat ke luar negeri aja. Nah, Benazir minta izin lah itu ke pemerintah militer kan, supaya dibolehin berobat ke sana. Kan dia ini masih dalam pengawasan mereka kan, maka dia minta izin. Dan ternyata pihak militer langsung ngasih izin, langsung gampang keluar izinnya. Oh boleh, pergilah sana, cepat sembuh ya katanya gitu. Dan punya usut, mereka tuh ngasih izin segampang itu sebenarnya untuk ngusir Benazir secara halus gitu. Udahlah, mending kok keluar daripada bikin cucuk kok di Pakistan. Nah, kayak gitu mungkin pikiran mereka. Udahlah tuh, Benazir akhirnya pergilah nih berobat ke London. Nah, awalnya Benazir tuh cuma mau stay di sana paling beberapa minggu aja ya sampai pengobatan telinganya selesai ya kan. Tapi karena situasi di Pakistan pada saat itu makin ekstrim, lagi makin ekstrim kali, Benazir memutuskan untuk tinggal di London aja untuk sementara waktu. Dan keputusan untuk stay di London ini ternyata mengubah hidupnya secara drastis. Di sini Benazir tuh diam-diam mulai membangun perlawanan baru gitu loh. Bukan dengan senjata tapi dengan kata-kata. Sejak saat itu dia mulai memberi kesaksian di forum-forum internasional tentang gimana rakyat Pakistan itu dibungkam sama rezim militer di sana. Benazir juga cerita kalau jurnalis di negara saya itu dibungkam, partai oposisi dibubarkan, dan siapapun yang berani protes pada militer akan langsung ditangkap di sana dan langsung disiksa. Nah, dari kesaksian itulah dunia internasional pun akhirnya tahu kalau Pakistan lagi tidak baik-baik saja. Akhirnya setelah 2 tahun itu bersuara di pengasingan, pada tahun 1986 Benazir akhirnya balik nih ke Pakistan. Ya kan, balik kampung dia. Kedatangannya kala itu langsung disambut lautan manusia loh, Jutaan rakyat itu turun ke jalan untuk ngasih dukungan ke Benazir. Karena memang selama ditinggal Benazir, rakyat Pakistan tuh hidup di bawah darurat militer Zia katanya. Pemilu katanya dibekukan, partai dan serikat dibatasi, media disensor, aktivis di penjara bahkan dicambuk katanya. Ekonomi juga seret, pengangguran dan inflasi naik, korupsi merajalela, ditambah lagi efek samping perang Afghanistan katanya. Jadi memang sempat terjadi perang Afghanistan selama ditinggal sama si Benazir. Efek itu jadi ada banjir senjata sama narkotika, banyak lah pokoknya. Bagi rakyat, kepulangannya Benazir Bhutto ini bukan cuman simbol harapan saja, tapi juga simbol perlawanan terhadap rezim militer yang sudah bertahun-tahun menekan mereka semua di sana. Dan perjuangan Benazir Bhutto ini ternyata berbuah manis pula. Di tahun 1988 Jenderal Zia yang menghukum bapaknya tadi yang sedang memimpin di sana juga meninggal dunia gegara kecelakaan pesawat. Meninggal. Nah, dengan meninggalnya sang jenderal, rakyat Pakistan pun langsung menuntut adanya perubahan. Kami mau pemilu, kami mau reformasi, kata mereka. Nah, karena gelombang desakan itu pun semakin hari semakin hebat, akhirnya pemilu untuk menentukan pemimpin yang baru pun segera dilaksanakan. Dan pada saat itu Benazir Bhutto maju jadi salah satu kandidat Perdana Menteri. Maju langsung jadi kandidat Perdana Menteri. Berkat kemampuan dan dedikasinya, menang Benazir Bhutto. Umurnya baru berapa tahun waktu itu? 35 tahun. 35 tahun dia dilantik jadi Perdana Menteri. Resmi dia dilantik Perdana Menteri Pakistan yang ke-11 waktu itu. Jabatan ini pun langsung mengangkat nama Benazir Bhutto di mata dunia. Dia tidak hanya menjadi simbol keberanian sebagai seorang perempuan, tapi juga menjadi perempuan pertama yang menjadi pemimpin di negara Islam yang sebelumnya dikuasai penuh sama militer dan juga laki-laki. Dan sebagai pemimpin perempuan pertama, Benazir Bhutto tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsunglah itu bikin program-program unggulan supaya Pakistan ini jadi negara yang lebih baik lagi, khususnya dalam hal kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang kita bahas apa saja yang sudah dilakukan Benazir Bhutto selama memimpin negara Pakistan. Ya, masuk. Nah, jadi selama menjabat sebagai Perdana Menteri, Benazir menerapkan sejumlah kebijakan besar yang sangat berpengaruh bagi rakyat Pakistan. Kita mulai di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Benazir pengen lebih banyak lagi anak perempuan yang bisa masuk sekolah. Karena itu, dia pun bikinlah program khusus untuk meningkatkan akses pendidikan dasar di daerah-daerah yang masih konservatif. Dan hasilnya kelihatan kali, jumlah anak perempuan yang masuk sekolah dasar di beberapa provinsi itu naik hampir 2 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari sekitar 300 ribuan jadi 760 ribu dalam kurun waktu 7 tahun.
Oke, itu di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi, Benazir ini juga membuat kebijakan yang sangat pro rakyat. Salah satunya adalah dia mendorong pembangunan yang berfokus pada bidang energi, infrastruktur, serta pemerataan listrik di daerah-daerah terpencil. Harapannya apa? Harapannya supaya ekonomi Pakistan bisa tumbuh tanpa harus terus bergantung sama kekuatan militer. Terus pada program-program lain yang paling mencolok di masa pemerintahan Benazir Bhutto adalah program pemberdayaan sosial, Wak. Pada saat itu Benazir Bhutto pengen rakyatnya, terutama perempuan ya, punya ruang yang sama untuk berkembang. Dia ini juga membuka peluang kerja dan juga mendorong perempuan-perempuan di sana untuk bisa duduk di posisi kepemimpinan publik. Semua upaya itu membuat Benazir Bhutto pun semakin dikagumi di dunia. Wak, dia ini bukan hanya pemimpin yang berani, tapi juga pemimpin yang cerdas dan juga visioner. Tapi tentu saja, di balik semua pencapaian itu, masa kepemimpinan Benazir ini juga tidak lepas dari masalah pasti. Beberapa programnya ada yang mandek, Wak, gara-gara terkendala konflik politik dan juga tekanan dari militer itu. Nah, selain itu banyak juga kasus korupsi yang dilakukan sama pejabat-pejabat yang ada yang jadi bawahannya lah gitu. Nah, dari sini lawan politik Benazir Bhutto mulai jerang lah ini, Wak, dengan bilang, oh gagal kok ini, kok nggak bisa bawa perubahan nyata, omong kosong aja kok itu, banyak kok program kok yang nggak kok jalan. Nih gitulah mungkin kata dia kan. Nah, selain diserang sama lawannya, hubungan dia sama militer makin tegang lagi, Wak. Apalagi selama berkuasa ya, Benazir Bhutto ini berusaha mengurangi pengaruh mereka atau militer itu di pemerintahan. Akhirnya tekanan pun datanglah itu dari segala arah, dari oposisi iya, dari militer iya, sampai dari partainya sendiri loh, Wak. Ya, saking besarnya tekanan itu di tahun 1996 setelah 8 tahun menjabat, pemerintah Benazir Bhutto pun dibubarkan dan Benazir harus turun dari jabatannya. Turun jabatan nih. Nah, setelah kehilangan jabatannya, Benazir mutusin untuk kembali lagi mengasingkan diri ke luar negeri, Wak. Dan kali ini dia milih ke negeri Dubai, ya bukan ke London lagi. Sama kayak sebelumnya, selama hidup di pengasingan ini, Wak, Benazir tidak sepenuhnya berhenti berpolitik. Dari jauh dia tetap aktif bersuara di forum-forum internasional. Dia menuntut supaya Pakistan ini kembali ke jalur demokrasi lah kayak gitu. Sampai akhirnya di tahun 2007, Wak, Benazir memutuskan balik lagi ke Pakistan, balik kampung. Tujuannya bukan cuma untuk pulang, tapi juga untuk ikut kampanye pemilu dan juga memperjuangkan demokrasi yang selama ini dia impi-impikan gitu kan, balik lagi. Dan kedatangannya waktu itu disambut luar biasa, Wak. Masih sama euforianya mereka itu nyambut Benazir Bhutto balik. Jutaan orang tumpah ruah ke jalanan untuk menyambut kembalinya harapan rakyat Pakistan. Tapi di balik euforia itu, ada bayang-bayang bahaya yang perlahan-lahan mulai mengintai Benazir Bhutto. Tepat 2 hari setelah kepulangannya, Benazir mengalami satu kejadian tragis yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masuk. Jadi pada tanggal 18 Oktober 2007, Wak, ribuan orang tumpah ruah ke jalan untuk menyambut kepulangan Benazir setelah bertahun-tahun dia hidup di Dubai, ya kan. Sepanjang jalan Karsaz namanya. Orang-orang berdiri di pinggir jalan, mereka bawa spanduk sambil teriak Benazir, Benazir gitu kan. Mereka teriak lagi itu sekencang-kencangnya. Suasana malam itu juga sangat meriah, macam pesta yang udah lama ditunggu-tunggu sama rakyat gitu loh, Wak. Nah, nggak lama iring-iringan truk terbuka yang ditumpangi Benazir Bhutto pun mulai mendekat tuh kan. Lampu-lampu jalan pun menyala dan bendera Pakistan saling berkibar lah itu di udara. Begitu truknya lewat di depan masa, Benazir berdiri, Wak, dan melambai-lambaikan tangannya sambil tersenyum. Wah, apa segala macam. Sorak-sorai pun makin pecah lagi. Sebagian warga bahkan masih bertahan di tempat, Wak, karena belum puas sekali nengok wajahnya Benazir Bhutto dari dekat itu kan. Malam itu betul-betul terasa seperti pesta kemenangan rakyat kali lah. Oh, semua heboh sama Benazir. Sama Benazir gitu-gitu ya kan. Awalnya suasananya memang berjalan meriah, Wak. Dan truknya Benazir ini terus melaju pelan gitu di tengah lautan manusia. Tapi sekitar jam 12:52 malam, suasana yang tadinya riuh, euforia ini mendadak berubah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari tengah kerumunan konvoi. Suaranya macam petasan memang, Wak. Makanya banyak orang yang begitu ambil pusing ya kan. Macam suara petasan aja. Masih lanjut lagi tuh nyanyi-nyanyi bersorak-sorak gitu kan. Ngibarin bendera-bendera seolah nggak terjadi apa-apa. Meledak sekali nih. Tapi macam suara petasan.
Beberapa saat kemudian ledakan keduanya lebih kencang, wah, saking kencangnya suara itu bikin telinga berdenging katanya. Terus kaca-kaca kendaraan di sana langsung pecah. Bayangkan kan kerusuhan apa itu, dar gitu kan. Nah nggak lama kobaran api pun membumbung tinggi di langit, diikuti sama serpihan logam yang berterbangan lah itu ke segala arah kan, gitu. Dalam sekejap beberapa orang jatuh ke tanah, terluka parah. Disitulah baru mereka ini baru sadar kalau ledakan yang kedua ini ternyata ledakan bom bunuh diri. Ketika situasi pun berubah, panik lah, wow, langsung berlari-larian lah orang minta tolong ya kan. Suara tangisan, suara jeritan, raungan semua bercampur aja. Wah, tolong gitu. Jalanan yang tadinya penuh sorak-sorai bergembira seketika berubah menjadi lautan duka. Setidaknya gara-gara ledakan yang kedua tadi ada 180 orang tewas dan lebih dari 500 orang luka-luka. Sebagian besar korban ini adalah pendukung Partai Benazir dan juga petugas keamanan yang jaga di TKP. Sementara Benazir Bhutto yang waktu itu lagi di atas truk tuh langsung terdiam, dia kan langsung diamankan dulu pastinya. Dia kaget, shock juga pastinya kan, dia nggak pernah menyangka kalau penyambutannya berubah jadi sebuah tragedi berdarah. 180 orang loh, Wak, mati. Tapi untungnya Benazir nggak luka sama sekali, Wak. Tim pengaman pun langsung mengevakuasi truk sama Benazir yang ada isinya Benazir yang ada isinya sama truk yang ada isinya Benazir ke tempat yang aman. Meskipun nyawanya selamat, malam itu Benazir langsung sadar, Wak, kepulangannya ke Pakistan bukan cuman soal politik aja, tapi soal hidup dan juga mati. Malam itu menjadi peringatan pahit bahwa perjuangan yang dia mulai ini mungkin akan datang dengan harga yang sangat mahal. Dan ternyata memang betul dugaan dia, Wak, karena 2 bulan setelah ledakan bom di Karachi itu, nyawa Benazir kembali terancam. Setelah dia melihat ratusan orang tewas pas lagi menyambut dia, Wak, Benazir justru makin yakin lagi kalau langkahnya nggak boleh berhenti. Bukan takut dia, makin maju lagi. Bagi Benazir, Wak, mundur artinya ngasih kemenangan bagi mereka yang pengen Pakistan tetap dibungkam. Kalau aku berhenti sekarang, berarti mereka yang menang itu. Kata-kata itu tuh bukan hanya slogan politik aja, Wak, tapi dia betulan menepati kata-katanya tadi. Setelah dia mengalami kejadian se-ekstrim itu, Benazir Bhutto tetap lanjut kampanye ke daerah-daerah lain yang ada di Pakistan. Dan pada tanggal 27 Desember 2007 atau 2 bulan setelah ledakan bom kemarin, Wak, Benazir dijadwalkan kampanye terbuka di kota Rawalpindi ya kan. Nah, hari itu kota memang lagi penuh sesak kali, ribuan orang tumpah ruah di Taman Liaquat Bagh demi bisa menunggu orasinya Benazir. Dari siang tuh, suara sorak-sorai, tiupan peluit dan juga lagu-lagu perjuangan bersautarlah di udara itu di tanggal 27 Desember itu kan. Orang-orang datanglah ini dari berbagai kota cuman untuk melihat langsung perempuan yang mereka anggap sebagai harapan terakhirnya Pakistan. Menjelang sorenya, Benazir naik lawak ke panggung terbuka dengan senyum yang tersungging dari bibirnya. Begitu pegang mikrofon, suaranya langsung bergema lah itu, Wak, di antara keramaian kan. Pakistan harus kembali ke demokrasi, Pakistan harus kembali ke demokrasi, teriaknya Benazir Bhutto di depan lautan manusia. Suara yang menggelegar, Wak, kesana kemari. Benazir pun bicara juga tuh soal keberanian, soal keadilan dan juga keyakinan bahwa rakyat punya hak untuk bersuara. Semangatnya pun berapi-api seolah dia betulan akan berhasil mengubah negeri itu sekali lagi, ya kan. Menjelang malam, acara besar itu pun selesai. Nah, nggak lama Benazir turunlah itu dari panggungnya, naiklah ke mobil anti peluru yang atapnya memang bisa terbuka. Nah, di situ Benazir nggak mau langsung duduk, Wak. Waktu masuk tuh nggak duduk aja di dalam mobil, enggak. Benazir berdiri ngeluarin kepalanya dari mobil itu kan bisa terbuka kan, ngeluarin kepalanya supaya dia ini bisa tetap melambaikan tangan ke rakyat-rakyat yang masih berkumpul di sana. Nah, pas mobil ini melaju ke arah taman di situ, Wak, ribuan pendukung melambai-lambai juga nih sambil neriakin Benazir, Benazir gitu-gitu, biasalah menyapa rakyatnya kan. Tapi siapa sangka, Wak, di tengah lautan manusia itu ada satu orang yang lagi ngamatin Benazir. Di saat Benazir lewat, tepat saat Benazir lewat melaju di depannya, si orang ini langsung menembak ke arah Benazir, dar, meleset pertama. Gak lama dia tembak kedua, dar. Dan peluru yang kedua ini langsung mengenai leher dan kepalanya Benazir dari belakang, Wak. Tembak Benazir. Langsunglah Benazir kejatuh ke belakang dekat mobilnya itu kan, tubuhnya langsung terhempas ke belakang, ambruk Benazir langsung. Apa nggak ditembak, Wak, leher sama kepala ya? Belum habis sama keterkejutan itu, tiba-tiba dar, bom bunuh diri meledak tepat di dekat kendaraan Benazir.
meledak. Ledakannya kencang kali, Wak. Kaca-kaca langsung pecah, tanah tuh bergetar katanya. Dan asap tebal pun langsung menutupi seluruh area taman itu. Dalam hitungan detik, Wak, suasana yang tadinya penuh semangat berubah total langsung. Orang-orang pada menjerit sambil berlarian, sebagian ada yang jatuh, sebagian lagi berlumuran darah. Bendera yang tadi dikibarkan tinggi sekarang udah tergeletak, terbakar di tanah tuh, ha. Dan pada saat itu juga tentunya tim pengawal langsung berusaha mengevakuasi Benazir yang sudah tergeletak di mobil dengan luka parah di kepala. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam keadaan kritis, Wak. Tapi sayangnya setelah sampai di rumah sakit, nyawa Benazir Bhutto tidak tertolong, Wak. Tepat di jam 6:16 waktu setempat, Benazir Bhutto dinyatakan meninggal dunia. Begitu berita kematian Benazir tersebar, Wak, seluruh Pakistan langsung meledak dalam amarah mereka. Suara sirene meraung-raung itu di mana-mana, toko-toko langsung tutup mendadak dan ribuan orang pun tumpahlah ke jalan sambil menangis. Semuanya mereka marah, mereka kecewa, dan rasa kehilangan itu juga berubah menjadi aksi anarkis di beberapa kota besar. Saat mereka tahu kalau Benazir Bhutto tewas. Melihat situasi makin kacau, pemerintah pun akhirnya bereaksi. Presiden Pervez Musharraf yang kala itu sedang menjabat, Wak, ya, akhirnya mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Semua bendera juga katanya diturunin setengah tiang dan seluruh media resmi menayangkan profil Benazir Bhutto untuk bisa mengenang perjuangannya. Tapi meskipun pemerintah udah effort lah itu ya, ibaratnya ya, amarah rakyat belum bisa diredam waktu itu, Wak. Emosi mereka bahkan terpancing lagi karena pelaku penembakan Benazir nggak ketemu, nggak dapet sama mereka, Wak. Orang yang nembak Benazir hilang gitu aja, nggak bisa dilacak. Entah betulan dia yang hilang atau bisa jadi juga dia inilah pelaku bom bunuh diri itu. Jadi nggak ada yang tahu nih. Di tengah rakyat yang lagi marah besar ini, justru muncul kejanggalan baru, Wak. Polisi yang harusnya menyelidiki malah ngelakuin hal yang aneh gitu. Dimana beberapa jam setelah kejadian nih, TKP Benazir ditembak itu langsung disemprot air sama mereka. Disemprot sampai jejak darah Benazir dan seluruh pecahan kaca di sana hilang. Hilang mereka buat. Siram sama air. Banyak yang curiga gara-gara itu. Darah tuh kan bisa jadi bukti buat diperiksa dulu. Kaca-kaca itu gitu-gitu kan. Kenapa malah kau bersihkan? Kalian lagi nyembunyiin sesuatu ya, kata rakyat kayak gitu. Nah, seolah takut dengan tuduhan itu. Ya lah, ngapain juga kau bersihin ya kan? Nggak diperiksa dulu tuh. Nah, gara-gara takut, pemerintah Pakistan pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pelaku penghilangan nyawa Benazir kemungkinan adalah kelompok militan Taliban. Menurut mereka nih, kelompok itu dendam gara-gara Benazir Bhutto terlalu vokal menentang ekstremisme dan juga terorisme. Waktu rakyat Pakistan dengar itu, terutama pendukungnya Benazir ya, nggak akan percaya lah, Wak. Mereka yakin tragedi ini tuh terlalu rapi kali untuk kerjaan teroris jalanan. Nggak mungkin lah dari sana. Terus ada juga nih yang bilang, Wak, pelaku itu justru dari dalam negeri sendiri. Entah itu intelijen, entah itu militer, atau pihak-pihak yang merasa posisinya terancam kalau sampai Benazir ini menang pemilu. Jadi simpang siur tuh kabarnya siapa yang udah ngilangin nyawanya Benazir, Wak. Nah, akhirnya nih, setelah 4 tahun tuh kasusnya menggantung, Wak. Tepatnya di tanggal 5 November 2011, pemerintah Pakistan tiba-tiba menetapkan 7 orang tersangka pembunuhan Benazir. 7 orang ini terdiri dari 2 mantan pejabat polisi Rawalpindi, terus 5 orangnya adalah anggota kelompok Taliban itu. Dan anehnya, pemerintah ataupun polisi Pakistan nggak pernah merilis detail proses penyelidikan mereka bertujuh, Wak. Makanya meskipun nama-nama tersangka ini udah diumumkan lah ini ketujuh-tujuhnya, masih ragu rakyat Pakistan di sana. Menurut mereka, para tersangka yang ditangkap tadi itu bukan dalang yang sebetulnya. Ketujuh orang ini kemungkinan adalah orang-orang yang udah ditumbalkan supaya kasus kematian Benazir Bhutto ini ada tersangkanya. Kemungkinan kayak gitu. Padahal bisa jadi aja mereka bertujuh itu sebenarnya nggak salah, kayak gitu. Dan sampai hari ini pun kebenaran tentang siapa yang membunuh Benazir Bhutto masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah politik Pakistan, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang seorang Benazir Bhutto, perempuan yang bukan cuman berani berdiri di tengah panggung politik saja, tapi juga melawan pemerintah yang selama puluhan tahun membungkam bangsanya sendiri. Dari anak seorang Perdana Menteri, dia menjadi tahanan politik, sampai akhirnya berdiri sebagai pemimpin perempuan pertama di negara Islam. Hidup Benazir Bhutto ini pasti kan bisa kalian tahu penuh konflik, ancaman, dan juga pengkhianatan kan, Wak. Tapi kalau misalnya kalian notice nih ya, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari Benazir Bhutto. Keberaniannya.
Benazir Bhutto udah ngajarin kita bahwa perubahan tidak akan datang dari tempat yang aman, tapi dari orang-orang yang berani melangkah meskipun dia tahu nyawanya bisa menjadi taruhan. Dan mungkin itu sebabnya nama Benazir Bhutto masih diingat sebagai salah satu tokoh perempuan pemberani sampai sekarang. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Sebenarnya informasinya ada banyak kali Wak, ini kami udah berusaha meringkas-ringkasnya dan juga disampaikan dengan sesederhana mungkin. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau ada informasi yang keliru, kalian boleh tambahin saja dan juga diperbaiki di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.